slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Balapan di Le Mans hampir selalu menyajikan group battle yang terdiri dari Mei 10 pembalap hingga lap terakhir. Ketenangan, adaptasi cepat terhadap pergerakan lawan di depannya membuat Veda jarang melakukan kesalahan fatal saat berada dalam tekanan tinggi, sebuah kualitas yang biasanya hanya dimiliki pembalap senior. Melihat performanya di tes Jerez sebelumnya, transisi Veda ke sirkuit teknis seperti Le Mans akan menjadi indikator sejauh mana ia bisa bersaing memperebutkan poin krusial di musim 2026 ini. Berdasarkan perkembangan terbaru per April 2026, performa Veda Ega Pratama di sirkuit Jerez telah menunjukkan potensi besar untuk bersaing di papan atas musim Moto3 2026. Hasil finish ke-6 di Jerez kemarin benar-benar menjadi titik balik yang krusial bagi perjalanan Veda Ega Pratama di musim debutnya ini. Jika kita membedah performanya per April 2026, ada pergeseran narasi dari seorang rookie yang sedang belajar menjadi ancaman nyata bagi barisan depan. Berikut adalah analisis mendalam yang telah diperluas untuk menggambarkan signifikansi momentum Veda saat ini. Yang pertama, resiliensi mental. Bangkit dari keterpurukan Austin. Balapan di Amerika, kota, sempat memberikan pukulan telak bagi Veda dengan hasil DNF akibat crash. Namun, apa yang kita lihat di Jerez bukan sekadar kecepatan, melainkan ketangguhan mental. Alih-alih terbebani oleh kegagalan seri sebelumnya, Veda justru tampil lebih tenang. Kemampuan untuk melakukan recovery mental dalam waktu singkat di level kejuaraan dunia adalah bukti bahwa ia memiliki kematangan psikologis yang jauh melampaui usianya. Ia tidak membiarkan trauma jatuh di Austin memengaruhi titik pengeremannya di Spanyol. Kedua, anatomi comeback luar biasa di GP Spanyol. Keberhasilan finish di posisi ke-6 setelah memulai balapan dari posisi ke-17 adalah sebuah pernyataan berkelas. Efisiensi lap awal. Veda berhasil melewati kerumunan pembalap di tengah yang biasanya penuh dengan risiko kontak. Manajemen ban Honda. Kita melihat sinergi yang makin padu antara riding style Veda dengan sasis Honda Tim Asia. Di Jerez yang menuntut keawetan ban sisi kanan, ia mampu menjaga degradasi karet tetap minimal sehingga bisa melakukan serangan di 5 lap terakhir untuk mengamankan 10 poin berharga. Transformasi dari sirkuit yang mengalir seperti Jerez ke lintasan teknis yang kejam seperti Bugatti Circuit di Le Mans menuntut adaptasi total dari seorang pembalap. Untuk memahami peluang Veda Ega Pratama meraih podium berikutnya setelah Brazil, di Prancis pada 10 Mei 2026 nanti, kita harus membedah setiap aspek teknis dan psikologis yang akan ia hadapi. Le Mans bukanlah sirkuit yang mengizinkan pembalap untuk mempertahankan cornering speed yang tinggi dalam waktu lama. Ini adalah lintasan yang terdiri dari serangkaian akselerasi brutal dan pengereman yang menghancurkan ritme. Pengereman ekstrim. Titik-titik seperti Chemin-Auswolfs dan Grasvert menuntut pembalap untuk menurunkan kecepatan secara drastis dalam jarak yang sangat pendek. Disinilah gaya balap Veda yang agresif namun terukur akan benar-benar diuji. Jika di Jerez ia bisa bermain dengan keluasan, di Le Mans ia harus bermain dengan kekuatan fisik untuk menahan beban motor saat pengereman keras. Akselerasi keluar tikungan lambat. Motor Honda Tim Asia harus memiliki setup torsi yang mumpuni agar Veda tidak kehilangan momentum saat keluar dari tikungan-tikungan lambat. Keberhasilannya di Jerez menunjukkan bahwa komunikasi teknis antara Veda dan krunya sudah mulai mencapai titik temu yang presisi. Tikungan pertama setelah trek lurus utama, Dunlop Chicane, seringkali menjadi lokasi kecelakaan massal di Moto3. Ini adalah area di mana Veda harus menggunakan insting tajamnya. Presisi di jalur sempit, kemampuan Veda untuk memilih jalur dalam, inner line, yang ia pamerkan saat menyalip 11 pembalap di Jerez akan menjadi senjata mematikan di sini.
Konsistensi dalam menjaga titik pengereman yang sama selama 20 putaran akan menentukan apakah ia bisa bertahan di grup depan atau justru melebar dan kehilangan posisi. Stabilitas sasis. Le Mans dikenal dengan perubahan suhu aspal yang mendadak. Veda harus membuktikan bahwa ia bisa tetap agresif tanpa membuat ban depan terkunci, front end wash out. Sebuah risiko besar di sirkuit dengan karakter pengereman berat seperti ini. Melihat data performa hingga April 2026, peluang Veda untuk berdiri di tangga podium Le Mans sangat terbuka lebar karena beberapa faktor kunci. Momentum psikologis pasca Jerez. Finish di posisi ke-6 setelah start dari posisi ke-17 adalah suntikan adrenalin yang luar biasa. Veda akan datang ke Prancis dengan mentalitas pemburu. Ia sudah tahu cara melewati kerumunan pembalap, dan jika ia bisa mengamankan kualifikasi di 2 baris terdepan, podium adalah target yang sangat realistis. Kecocokan gaya balap. Veda memiliki kecenderungan gaya balap yang kuat pada fase masuk tikungan, entry corner. Di Le Mans, pembalap yang berani menunda pengereman tanpa kehilangan apex adalah mereka yang akan mendominasi. Veda memiliki profil tersebut. Faktor cuaca Le Mans. Jika balapan berlangsung dalam kondisi campuran, mixed conditions, atau hujan, yang sering terjadi di Prancis bulan Mei, kemampuan adaptasi cepat Veda akan memberikan keunggulan kompetitif. Pembalap Asia seringkali memiliki sensitivitas yang baik di lintasan basah, dan Veda telah menunjukkan bahwa ia adalah pembelajar yang cepat dalam kondisi sulit. GP Prancis 2026 bukan hanya soal mencari poin, tapi soal pengukuhan nama Veda Ega Pratama sebagai elit baru di Moto3. Dengan insting menyalip yang cerdas dan kepercayaan diri yang sedang di puncak, podium di Le Mans bukan lagi sekadar harapan, melainkan target teknis yang sangat mungkin dicapai jika kualifikasi berjalan mulus.